Pada Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman membantai jutaan orang Yahudi. Peristiwa tersebut disebut Holocaust. Di Wina, Austria, seorang gadis kecil Yahudi, Emma yang kehilangan orang tuanya, bersembunyi dari Nazi di sebuah lorong kecil di jalanan yang bersalju. Lalu ditemukan oleh seorang wanita, Mia, yang membawanya pulang ke rumahnya. Babak pertama, adegan pertama. Wina, ruang tamu rumah keluarga Hofer. Aku pulang semuanya. Mari berkumpul. Selamat datang, Ma. Oh, siapa gadis kecil itu? Namanya Emma. Aku menemukannya meringkuk kedinginan di jalan. Ia akan tinggal menumpang bersama kita mulai hari ini. Halo, aku Sarah. Salam kenal, Emma. Selamat datang di keluarga ini. Perbuatanmu sangat berisiko. Mia, apa kau tahu latar belakangnya? Gadis kecil, apa kau bagian dari kaum itu? Lukas, hentikan. Dia tidak mengerti apa-apa. Kau harusnya mengetahui asalnya sebelum memungutnya. Aku tidak ingin bisa masuk rumah ini. Dia bermain denganku di atas. Tidakkah kau melihat apa yang para tentara lakukan pada kaum mereka? Tidakkah kau tahu apa yang para tentara lakukan jika melihat kita mau masuk seorang Yahudi? Aku tahu, tapi cukup. Pembicaraan kita selesai di sini. Ia akan tetap tinggal. Baiklah, seterusnya anak itu menjadi tanggung jawabmu. Babak pertama, adegan kedua. Wina, kamar tidur Sarah Hofer. Sesampainya di kamar Sarah, Emma melepas mantelnya, lalu mengeluarkan buku di baliknya, mendekapnya erat di dada. Mereka duduk di tepi ranjang Sarah. Berapa usiamu? 10. Oh, persis seperti usia adikku dulu. Ia periang dan begitu menyenangkan. Apa yang terjadi? Kolera menggerogoti tubuh Emily hingga akhirnya ia pergi 4 tahun lalu. Maaf bila aku mengingatkanmu. Tak apa kok. Makanya, saat mau membawamu, aku senang karena aku merasakan bagaimana rasanya punya adik lagi. Mungkin aku takkan lama di sini. Oh iya, buku apa itu? Kelihatannya berharga. Buku ini dari ibu. Boleh aku lihat? Tolong hati-hati saat membaliknya. Ini Wah, gambar-gambar yang bagus. Bintang, perahu, kelinci, pelangi. Oh, ini ayah, ibu, dan aku. mau menceritakannya padaku? Ibu mengajariku menggambar. Ayah mengajariku membaca. Ayah akan meninggalkan surat bila ia tidak bisa menghabiskan waktu bersamaku. Saat ayah pergi, ibu akan mengajariku menggambar yang baru setiap hari untuk ditunjukkan pada ayah. Aku merindukan mereka. Kau punya aku, ayah, dan ibuku. Kami akan melindungimu. Aku tidak mau kehilangan adik lagi. Aku tidak mau kehilangan siapapun lagi. Terima kasih, aku akan selalu mengingat kebaikan kalian. Tunggu, aku punya sesuatu untukmu. Betapa manisnya. Mahkota bunga itu cocok sekali denganmu. Mahkota ini sungguh cantik, tapi tidak. Terima kasih, aku kembalikan. Simpanlah, hadiah dariku. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Aku tidak keberatan. Benda ini pasti berharga untukmu, sama seperti buku yang kupunya. Memang berharga karena dulu aku membuatnya bersama Emily. Tapi sekarang aku ingin kau memilikinya. Kau sama berharganya seperti dirinya bagiku. Sekali lagi, terima kasih. Aku akan berusaha untuk membalas kebaikan keluargamu. Tidak perlu. Melihatmu tersenyum sudah cukup. Apa cita-citamu, Sarah? Ibuku bilang, cita-cita akan berganti tiap waktu. Tapi ada satu petua yang kuingat darinya, yaitu membuat orang lain bahagia. Tak peduli apa yang kujalani nantinya, aku harus bisa membuat orang lain bahagia. Bagaimana denganmu? Aku ingin membangun panti asuhan supaya tak ada lagi yatim piatu sepertiku yang kebingungan mencari tempat bernaung. Wah, aku yakin orang tuamu pasti bangga. Kuharap perang ini segera usai. Anak-anak, waktunya tidur. Sarah, tak keberatan kan untuk berbagi ranjang? Tidak kok, justru aku senang karena ada yang menemaniku. Sebentar, bukankah itu milik Emily? Iya, Ma. Boleh aku memberinya pada Emma? Tentu saja dia pantas memilikinya. Terima kasihnya, Hofer. Tidak usah seformal itu, Emma. Mia aja cukup. Selamat malam, Ma. Selamat malam, Bu. Selamat malam anak-anak, mimpi indah. Babak kedua, adegan pertama.
Wina, ruang tamu keluarga Hofer. Usai sarapan, Sarah berusaha menghibur Emma yang terlihat murung. Di seberang tempat duduk Emma dan Sarah terdapat Lukas yang membaca koran. Sementara Mia sedang keluar untuk berbelanja. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, Emma? Aku merasa aku tidak berhak berada di sini. Baru menyadarinya, gadis kecil. Papa, berbaik hatilah pada Emma. Bagaimana bisa aku berbaik hati pada anak yang mengancam keselamatan keluargaku? Emma tidak bersalah, Pa. Lagi pula, anggap saja Emma sebagai Emily. Jangan kau samakan Emily dengan gadis itu, Sarah. Berhenti menyamakan Emma dengan kesialan, Pa. Ia hanya seorang gadis kecil yang membutuhkan keluarga. Terima kasih atas segalanya, Tan Hofer. Sarah, sampaikan salamku padanya Hofer. Sarah, katakan apa yang terjadi selama aku pergi. Papa membentak Emma, Ma. Lalu Emma berusaha untuk pergi. Aku pergi atas kemauanku sendirinya, Hofer. Berbahaya di luar sana, kau tetap tinggal bersama kami sampai keadaan aman. Tapi Percayalah, Lukas adalah pria yang baik. Ia tidak ingin menempatkan keluarganya ke dalam bahaya. Aku melihatnya begitu hancur saat kami kehilangan Emily, adik Sarah. Ia hanya butuh waktu. apa aku masih diterima di sini? Kami adalah keluarga barumu, Emma. Dan keluarga harus tetap bersama. Babak kedua, adegan kedua. Wina, ruang tamu dan kamar Sarah. Sarah dan Emma sedang bermain bersama di ruang tamu ketika mereka mendengar hentakan kaki dan keributan yang berasal dari luar. Mia memucat begitu menduga bahwa suara tersebut adalah suara tentara Nazi yang melakukan pemeriksaan ke setiap rumah untuk mengecek apa rumah tersebut menyembunyikan kaum Yahudi atau tidak. Lukas bergegas menghampiri Sarah dan Emma. Terdengar ketukan dari pintu. Mereka datang. Sarah, tetap di sini. Emma, bersembunyilah. Aku akan ikut dengan Emma. Tidakkah kau tetap di sini? Tapi bagaimana bila Emma tertangkap? Kau putriku. Sarah, aku mengutamakan keselamatanmu. Sore, Nona. Ada yang bisa aku bantu? Minggir, Nyonya. Kami datang untuk melakukan pemeriksaan. Silakan, tidak ada apapun yang kami sembunyikan. Bawa aku, Nona. Tapi tolong jangan sentuh bukuku. Buku semacam apa ini? Sandai rahasia. Buku berisi gambar yang kubuat bersama orang tuaku, peninggalan mereka satu-satunya untukku. Mana orang tuamu? Orang tuaku dibunuh oleh orang-orangmu. Ini keluargamu. Namaku Agnes. Aku juga kehilangan orang tuaku. Tragis rasanya melihat gadis kecil yang bernasib sama sepertiku. Siapa namamu? Namaku Emma. Dari mana asalmu? Aku lahir di Polandia, lalu keluargaku pindah ke Australia. Kau suka menggambar? Ya, ibu mengajariku. Ia begitu ahli dalam menggambar. Kau tidak takut lagi padaku? Tidak, Nona. Kau kelihatan baik meski menyeramkan. Senang rasanya melihat orang yang tak takut padaku. Nona, boleh aku meminta suatu hal? Silakan. Bisakah kau membunuhku langsung, bukan membawanya ke map konsentrasi? Aku ingin bertemu dengan orang tuaku. Untuk apa? Karena itu tugasmu. Kau adalah Nazi, sementara aku seorang Yahudi. Dari kecil, aku sudah didoktrin bahwa kaum Yahudi itu buruk. Tapi kurasa aku hidup dalam kebohongan. Karena nyatanya, aku lebih buruk karena kami bertanggung jawab atas kematian banyak orang, termasuk orang tuamu. Kau akan membiarkanku pergi. Sebenarnya aku akan dibunuh atasanku bila ketahuan memberi belas kasih padamu. Tapi itu tak masalah. Tetap hiduplah, gadis kecil. Bersembunyilah hingga perang usai. Mungkin di masa depan, kau akan membawa perubahan bagi negeri ini. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak. Selamat tinggal, Emma. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, Agnes. Sampai jumpa lagi. Syukurlah kau tidak terluka. Apa ia hampir menemukanmu? Kerja bagus, gadis kecil. Kau pintar bersembunyi. Oh, terima kasih Tuhan karena menjaga Emma. Aku begitu senang melihatmu selamat.